Tabi pun, pemirsa Metro TV jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program-program lokal Lampung. Selamat pagi pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Deleka Saputri dapat kembali menjumpai Anda selama 30 menit ke depan dengan berita-berita pilihan dalam seminggu terakhir. Dan inilah Lampung Sepekan selengkapnya. Seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Bisnis Digital 2024 Universitas Lampung, Pratama Wijaya Kusuma meninggal dunia akibat dianiaya oleh seniornya. Peristiwa penganiayaan terjadi saat korban mengikuti pendidikan dasar organisasi mahasiswa pecinta alam. Diduga alami kekerasan yang dilakukan seniornya, seorang mahasiswa jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Bisnis Digital Universitas Lampung, tahun 2024 bernama Pratama Wijaya Kusuma meninggal dunia. Peristiwa penganiayaan yang dialami korban terjadi saat korban mengikuti Diksar mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila. Diksar yang berlangsung selama 4 hari dari 10 hingga 14 November 2024 di Desa Talang Mulia, Kabupaten Pesawaran. Diksar diikuti 6 orang mahasiswa termasuk korban. Korban diduga mengalami kekerasan fisik dari senior berupa ditendang di bagian perut hingga dada dan diperintahkan untuk minum spiritus. Selain itu, korban juga mengalami hukuman fisik yang berlebihan dari seniornya ketika melakukan kesalahan saat kegiatan Diksar. Selain mengalami penggumpalan pembuluh darah di kepala, korban juga mengalami sejumlah luka di tubuhnya seperti di leher, bagian siku tangan kiri, dan di atas perut. Setelah mengikuti Diksar, korban mulai sakit-sakitan dan tidak mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus. Karena kondisinya semakin memburuk, korban kemudian dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Setelah beberapa hari menjalani perawatan intensif di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia pada Senin 28 April 2025. Selain korban Pratama, satu orang mahasiswa peserta Diksar lainnya juga mengalami kekerasan fisik hingga gendang telinganya pecah. Tidak hanya mengalami gangguan pendengaran, akibat gendang telinganya pecah, mahasiswa bernama Muhammad Arnando Alfaris juga mendapat intimidasi dari pihak kampus dan seniornya di Mahepel FEB Unila. Alfaris mendapat ancaman fisik dari seniornya dan mendapat ancaman nilai akademik yang buruk dari pihak kampus jika berani mengungkap peristiwa kekerasan fisik yang dialaminya, termasuk meninggalnya korban Pratama. Dengan berbagai intimidasi dan ancaman fisik, Alfaris akhirnya memutuskan untuk berhenti kuliah. Alfaris berhenti kuliah agar dapat menuntut keadilan atas kekerasan fisik yang dilakukan seniornya hingga menyebabkan korban Pratama meninggal dunia. Alfaris mengatakan sebelumnya ia telah mengadukan kekerasan fisik yang dialami korban Pratama dan dirinya kepada pihak fakultas. Namun, pihak fakultas meminta untuk tutup mulut. Alfaris berharap kekerasan fisik yang ia alami bersama korban Pratama tidak kembali terjadi di kemudian hari. Alfaris juga berharap Mahepel dibekukan. Di mana saya mengharapkan keadilan, malah saya mendapatkan tekanan seperti ancaman mahasiswa hilang dari Mahepel dan kuasa nilai saya gitu dipegang sama dekanat. Dan kalau saya bercerita lagi, kalau ada berita yang up lagi, nilai saya itu bisa diubah-ubah sama mereka. Sebelumnya, puluhan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila menggelar aksi unjuk rasa pasca meninggalnya Pratama Wijaya Kusuma, mahasiswa jurusan Bisnis Digital FEB Unila tahun 2024. Aksi unjuk rasa digelar di depan gedung Rektorat Unila pada Rabu 28 Mei 2025. Mereka menuntut Rektor dan Dekan FEB Unila bertanggung jawab atas meninggalnya Pratama akibat kekerasan fisik yang dilakukan seniornya. Koordinator aksi unjuk rasa Zidan mengatakan,
Pihaknya menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk solidaritas sesama mahasiswa pasca meninggalnya korban. Menurut Zidan, Pratama meninggal dunia diduga karena ada tindakan kekerasan dari mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan. Dugaan kekerasan yang disertai intimidasi terhadap korban telah disampaikan kepada pihak dekanat. Namun hingga kini belum ada tindakan tegas dari pimpinan fakultas. Zidan menyesalkan adanya pihak yang meminta korban untuk membuat surat pernyataan agar tidak menuntut kasus kematian korban Pratama. Bahkan keluarga korban diminta untuk mengikhlaskan meninggalnya korban. Jadi ada 6 korban. Ada 2 yang lebih parah, yaitu ketika kena telinga dan almarhum Pratama ini yang sampai meninggal. Itu mulai dari ditendang perutnya, dadanya, ditonjok-tonjok, bahkan almarhum saking tidak boleh minum, saking hausnya, almarhum minum spiritus. Itu di situ kawan-kawan korban ini diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa mereka berjanji tidak akan menuntut kasus ini. Seperti itu. Bahkan keluarga korban almarhum Pratama ini diminta untuk mengikhlaskan. Ini kan bagi kami sangat amat tidak manusiawi. Pasca meninggalnya Pratama Wijaya Kusuma, pihak Unila telah membentuk tim investigasi untuk mengusut kekerasan fisik yang terjadi saat berlangsungnya Diksar Mahepel FEB Unila. Sementara itu, keluarga korban Pratama belum dapat memberikan keterangan kepada awak media karena masih berduka atas meninggalnya Pratama. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Seorang petambak udang Wahyu Mandira Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan nyaris tewas digigit buaya muara di aliran sungai yang tak jauh dari lokasi tambak udang. Beginilah kondisi Herman, petambak udang yang berada di Kampung Wahyu Mandira, Ogan Komering Ilir, Sumatera, nyaris tewas digigit buaya muara saat aktivitas di aliran sungai yang tak jauh dari lokasi tambaknya. Kondisi korban terluka berat di bagian tangan hingga terputus serta luka di bagian badan korban. Yang pertama itu dia makan udang, setelah makan udang dia mau ngambil air di kanal. Belum ngambil air baru begini disambar buaya. Itulah kejadian. Ya tertimbun tangannya hilang sebelah kanan. Ini juga ada luka sedikit. Menurut kerabat korban, kejadian saat aktivitas pemberian pakan udang, korban ke aliran sungai berada di seputaran tambak, langsung diterkam buaya muara dengan ukuran besar. Sebelumnya warga mengeluhkan kondisi buaya yang kerap muncul di area tambak udang. Kondisinya untuk saat ini mulai stabil, luka di tangan kanan sempat putus, luka tangan kanan sampai sepertiga distal di sini. Lalu sekarang sudah dilakukan penanganan dan nanti sore kemungkinan akan dilakukan operasi. Menurut dokter umum Rumah Sakit Penawar Medika, korban mengalami luka serius di bagian tangan sebelah kanan, serta luka di bagian badan akibat gigitan buaya muara. Saat ini korban dalam penanganan serius pihak medis. Dari Tulang Bawang, Rahman Wijayanto, Metro TV Lampung. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menggelar musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2025 hingga 2030 pada 22 Mei 2025 yang lalu. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, didampingi Wakil Bupati Romli, serta dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi wanita, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam arahannya, Bupati Hamartoni menekankan penyusunan RPJMD ini merupakan momentum strategis untuk menyelaraskan visi misi dan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional dan provinsi. Bupati meminta seluruh perangkat daerah menyusun program berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, berbasis data dan mampu menjawab tantangan 5 tahun ke depan. RPJMD ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi pedoman pembangunan yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat.
Untuk itu, Bupati meminta seluruh OPD menyusun perencanaan secara realistis, terukur, dan akuntabel, ujar Bupati Hamartoni. Ia juga menekankan pentingnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efisien, transparan, partisipatif, melibatkan masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan memastikan tidak ada program salin tempel dari periode sebelumnya tanpa evaluasi. Sementara itu, Wakil Bupati Romli menegaskan RPJMD 2025-2030 harus disusun dengan pendekatan kolaboratif dan responsif terhadap dinamika zaman, termasuk digitalisasi, ketahanan pangan, penurunan stunting, penguatan UMKM, dan perlindungan lingkungan. Ia meminta agar perencanaan yang dibuat tidak bersifat normatif saja, tetapi mampu mendorong percepatan pembangunan dan menciptakan pemerataan hasil pembangunan sampai ke desa-desa. Romli juga mengingatkan agar indikator kinerja utama yang disusun dalam RPJMD harus jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia berharap setiap program yang dirancang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta lapangan kerja. PLT Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Utara, Surya Ardianto, dalam laporannya menyampaikan hasil musrenbang ini akan menjadi dasar penyusunan rancangan akhir RPJMD yang kemudian diajukan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan sebagai perda. Yang kami hormati Wakil Bupati Lampung Utara, Pak Romli. Musrenbang RPJMD ini menjadi bukti komitmen pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam membangun daerah secara terarah, berkelanjutan, dan berkeadilan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Dari Lampung Utara, Fajar Novitra, Metro TV Lampung. Tabrakan beruntun di Jalan Soekarno-Hatta Lampung, seorang sopir terjepit. Tetaplah bersama kami. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Jurai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Dinas Sosial Provinsi Lampung akan segera buka penerimaan peserta didik baru untuk sekolah rakyat yang beralokasi sementara di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung. Inilah video dramatis beberapa warga berusaha mengevakuasi seorang sopir Fuso yang terjepit usai mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Soekarno-Hatta, Bypass Rajabasa, Bandar Lampung. Dengan alat seadanya,
Sejumlah warga berhasil mengeluarkan sopir yang terhimpit tersebut. Selanjutnya, sopir beserta kernetnya dibawa langsung ke rumah sakit terdekat. Mina, pengemudi minibus, mengatakan kecelakaan beruntun terjadi saat mobil yang dikendarainya berhenti dan hendak berputar arah ke U-turn di Wai Halim. Tiba-tiba, mobil Fuso bernomor polisi BE 8376BR menabrak mobil Fuso yang ada di depannya, sehingga mobil Fuso tersebut menabrak bagian belakang minibus. Akibat kejadian itu, sopir Fuso yang berada di belakang terjepit dan harus dibantu warga untuk dievakuasi. Beruntung, sopir selamat dan hanya mengalami luka di bagian kedua kakinya. Ya. Udah berhenti di belakang saya. Mobil ini ngebut, numbur dari belakang dia. Terus? Itu mobil saya hancur. Jadi mobil apa? Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV, Lampung. Kurang dari 1x24 jam, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang berhasil meringkus tersangka SL yang merupakan calon suami korban Tia Lestari, yang sebelumnya ditemukan tewas di kebun singkong milik warga di Kampung Tridharma, Kecamatan Banjaragung, Tulang Bawang. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan pihaknya sudah mendapatkan arahan resmi dari Kementerian Sosial yang meminta Pemprov Lampung untuk segera melakukan penerimaan peserta didik. Ia menerangkan dengan keterbatasan tersebut pihaknya hanya membuka untuk jenjang SMA. Nantinya juga pihaknya secepatnya akan agadakan rapat untuk proses rekrutmen peserta didik. Ia mengatakan kriterianya adalah anak yang masuk ke dalam data tunggal sosial ekonomi nasional dan berada dalam golongan masyarakat miskin ekstrim. Program pendidikan berbasis asrama ini juga diperuntukkan untuk orang miskin terutama yang berada di desa 1 dan 2 atau tingkat kesejahteraan paling rendah. Kemudian, dukungan dari orang tua yang mengizinkan anaknya tinggal di asrama juga dibutuhkan. Untuk guru didik juga, Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen, kemudian akan menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk mengumumkan. Dan hasil survei menetapkan bahwa daya tampung di BPSDM itu hanya muat untuk 3 rombel. Masing-masing rombel 25, jadi seluruhnya 75 siswa, dan kita memang dengan terbatasnya kapasitas itu kita hanya buka untuk jenjang SMA. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV, Lampung. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 mobil Fuso dan 1 unit minibus terjadi di Jalan Soekarno-Hatta Bypass Rajabasa, Bandar Lampung. Akibat kecelakaan tersebut, sopir Fuso yang menabrak terjepit. Pelaku melakukan aksinya karena motif sakit hati terhadap korban, yang menuduh menghabiskan uang sebesar 80 juta rupiah, serta belum siap menikahi korban. Dari hasil pemeriksaan, korban dalam kondisi hamil muda. Di lokasi, polisi menemukan sejumlah barang bukti milik korban dan pelaku. Korban tewas dengan luka sayatan senjata tajam di bagian leher. Pelaku diancam pasal 340, ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. SL, warga Kampung Tridharma, Kecamatan Banjaragung, Tulang Bawang, tersangka utama pelaku pembunuhan terhadap korban Tia Septiana, merupakan calon suami dalam beberapa hari lagi akan melakukan pernikahan. Pelaku ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan, beserta barang bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya. Pembunuhan tersebut dipicu oleh motif sakit hati karena korban kerap menuduh pelaku menghabiskan uang korban sebesar 80 juta rupiah. Korban Tia Septiana ditemukan warga dengan kondisi tewas dengan luka sabetan senjata tajam serta luka cekikan. Jadi motif daripada pelaku menghabisi korban ini karena dituduh oleh korban pelaku ini menggunakan uang 80 juta milik dari korban. Kemudian yang kedua, pelaku sendiri merasa belum siap untuk masuk ke jenjang pernikahan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melakukan aksi pembunuhan korban yang merupakan calon istrinya dan akan melangsungkan pernikahan pada pekan ini.
Korban mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian leher serta luka cekikan. Motif pelaku sakit hati dan belum siap melangsungkan pernikahan. Dari hasil pemeriksaan, korban Tia Septiana dalam kondisi hamil. Saat ini pelaku dalam pemeriksaan di Polres Tulang Bawang dan diancam hukuman seumur hidup atau mati. Itu Papa itu difitnah masa emang dia sebanyak 80 juta itu Pak. Berapa? 80 juta. 80 juta. Ya. Kalau berhubungan itu sekitar 1 tahunan Pak. 1 tahun. Menurut pelaku, ia kesal terhadap korban yang menuduh menghabiskan uang 80 juta rupiah. Dari Tulang Bawang, Rahman Wijayanto, Metro TV. Kapal dalam lintas berjaya siap berlayar pada Juli. Tetaplah bersama kami. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up, lalu isi data pelanggan, dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.co dan nikmati kemudahan membaca berita. Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat guna membahas persiapan operasional kapal dalam lintas berjaya. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung, Muklis Basri, mengatakan jika pihaknya memastikan tidak ada anggaran dari APBD Pemprov Lampung yang dialokasikan untuk proses pembuatan kapal tersebut. Pada kesempatan tersebut, ia mengungkapkan jika kapal tersebut nantinya akan dioperasikan oleh perusahaan joint venture, yakni antara PT Trans Lampung Utama dan PT Damai Lautan Nusantara. Dari operasional kapal tersebut, pemerintah Provinsi Lampung akan mendapatkan golden sharing sebesar 5% per tahun dari keuntungan yang akan masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Ya, dari pagi sampai sore ini kami menyimpulkan bahwa tidak ada 1 rupiah pun dana dari APBD masuk ke ini betul-betul bisnis to bisnis. Dari investor, betul-betul investor yang mendanai. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, mengatakan jika pihaknya menargetkan kapal dalam lintas berjaya akan mulai berlayar pada akhir Juli. Bambang mengatakan jika Provinsi Lampung mendapatkan hadiah dari Kementerian Perhubungan berupa slot izin trayek kapal karena dinilai berhasil melakukan penanganan angkutan lebaran. Ia menjelaskan jika PT Damai Lautan Nusantara merupakan perusahaan yang berpengalaman di bidang penyeberangan, sehingga diharapkan dapat mengoperasikan kapal dalam lintas berjaya dengan baik. Pak Damai sudah menyiapkan surat-suratnya, perizinannya, termasuk menyiapkan bahan bakarnya, sehingga bisa dipastikan nanti di Juli, insya Allah akhir terpaling. Terjeleknya akhir Juli sudah operasional, mudah-mudahan pertengahan nanti sudah bisa operasional. Di tempat yang sama, Direksi PT Damai Lautan Nusantara, Carda Damanik, mengatakan jika uji trayek kapal atau pengujian terhadap rute atau lintasan pelayaran mulai dilakukan bulan ini. Setelah uji trayek selesai, kapal tersebut akan langsung dikirim ke Indonesia menuju Pelabuhan Merak untuk dilakukan sedikit pembenahan sebelum resmi beroperasi. Masuk ke Indonesia, importasinya itu nanti kita langsung ke Pelabuhan Merak. Nanti dari Merak itu ada pembenahan sedikit, kita mungkin langsung operasikan di Merak Betawi.
direncanakan mungkin di bulan Juli. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV, Lampung. Tertiup angin kencang, pohon berdiameter 1,5 meter di Durian Payung Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung tumbang, menimpa penginapan dan melukai seorang pekerja renovasi. Pohon tumbang timpa penginapan dan seorang pekerja. Tertiup angin kencang, pohon berdiameter 1,5 meter di Durian Payung Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung tumbang, menimpa penginapan dan melukai seorang pekerja renovasi. Pohon berjenis kedondong hutan tumbang setelah tertiup angin kencang, sehingga menimpa sebuah penginapan yang berlokasi di Jalan Pangeran M. Noer, Durian Payung, Tanjung Karang Pusat. Berdasarkan keterangan Sekretaris BPBD Kota Bandar Lampung, Edi Susanto, akibat pohon tumbang tersebut, satu orang warga mengalami luka di bagian kepala akibat terkena pecahan material asbes. Meskipun sempat dirawat di rumah sakit, korban telah kembali ke rumah setelah mendapatkan 5 jahitan di bagian kepala. Dan untuk proses evakuasi pohon telah dilakukan oleh BPBD dan mengerahkan sejumlah personilnya. Menimpa penginapan yang mengakibatkan kerusakan bangunan dan ada salah satu korban luka di kepala tertimpa pecahan asbes. Sudah kita lakukan penanganan untuk pohon tumbang, kemudian korban pun sudah kita evakuasi ke rumah sakit. BPBD menghimbau kepada masyarakat jika menemukan pohon yang berpotensi tumbang untuk segera melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung supaya dapat dievakuasi sebelum menimbulkan bencana. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Seorang petambak udang Wahyu Mandira Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, nyaris tewas digigit buaya muara di aliran sungai yang tak jauh dari lokasi tambak udang. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lampung Sepekan pemirsa. Saya Dela Eka Saputri dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Beginilah kondisi Herman, petambak udang yang berada di Kampung Wahyu Mandira, Ogan Komering Ilir, Sumatera, nyaris tewas digigit buaya muara saat aktivitas di aliran sungai yang tak jauh dari lokasi tambaknya. Kondisi korban terluka berat di bagian tangan hingga terputus serta luka di bagian badan korban. Yang pertama itu dia makan udang, setelah makan udang dia mau ngambil air di kanal. Belum ngambil air baru begini disambar buaya. Itulah kejadian. Ya tertimbun tangannya hilang sebelah kanan, ini juga ada luka sedikit. Menurut kerabat korban, kejadian saat aktivitas pemberian pakan udang, korban ke aliran sungai berada di seputaran tambak, langsung diterkam buaya muara dengan ukuran besar. Sebelumnya warga mengeluhkan kondisi buaya yang kerap muncul di area tambak udang. Kondisinya untuk saat ini mulai stabil, luka di tangan kanan sempat putus, luka tangan kanan sampai sepertiga distal di sini. Lalu sekarang sudah dilakukan penanganan dan nanti sore kemungkinan akan dilakukan operasi. Menurut dokter umum Rumah Sakit Penawar Medika, korban mengalami luka serius di bagian tangan sebelah kanan serta luka di bagian badan akibat gigitan buaya muara. Saat ini korban dalam penanganan serius pihak medis. Dari Tulang Bawang, Rahman Wijayanto, Metro TV Lampung.